Bab 1999, Hutan Gajah Naga. Namun, sebagai tetua utama Sekte Tiga Orang Suci Murni, wajar jika Lin Yi mendambakan posisi hierarki Sekte Tiga Orang Suci Murni. Jika Lin Yi bisa menjadi hierarki Sekte Tiga Orang Suci Murni, dia tidak hanya akan mampu memobilisasi semua sumber daya di dalam sekte, tetapi juga dapat dengan bebas masuk dan keluar dari gua kediaman guru suci Tiga Orang Suci Murni. Perlu diketahui bahwa di dalam gua kediaman guru suci terdapat banyak harta karun yang ditinggalkan oleh guru suci Tiga Kesucian di masa lalu, kemungkinan termasuk obat surgawi 400 juta tahun dan pil suci Tiga Kesucian. 3 pil suci murni ini adalah salah satu dari 10 ramuan agung benua leluhur. Lin Yi ingin menduduki posisi hierarki Sekte Tiga Suci. Iblis penghancur langit mencibir dingin, itu hanyalah mimpi orang bodoh. Tanpa Yang Xiao Tian, Lin Yi mungkin memang memiliki kesempatan untuk menduduki posisi hierarki Sekte Tiga Murni, tetapi sekarang, Yang Xiao Tian telah datang ke benua leluhur. Bagaimana dengan Tetua Qin Yi dan yang lainnya? Tanya Yang Xiao Tian. Tetua Qin Yi adalah salah satu orang suci yang menjaga kuil Tiga Suci di Tiga Benua Suci pada masa lalu. Pada tahun itu, ketika Yang Xiao Tian mengaktifkan patung suci Tiga Yang Suci, ke-10 Tetua Qin Yi kembali ke benua leluhur. Aku sudah mengirim orang untuk mencari para tetua Qin Yi, tetapi anehnya, mereka tidak kembali ke Sekte Tiga Orang Suci saat itu, jawab Tetua Lu dengan cepat. Tidak kembali ke Sekte Tiga Orang Suci Murni. Yang Xiao Tian terkejut. Mungkinkah para tetua Qin Yi mengalami kecelakaan dalam perjalanan kembali ke benua leluhur setelah meninggalkan Tiga Benua Murni? Jika tidak, setelah bertahun-tahun lamanya, mereka seharusnya kembali ke Sekte Tiga Orang Suci Murni untuk melapor. Saat Yang Xiao Tian dan kelompoknya menuju Sekte Tiga Orang Suci Murni, terlihat aktivitas yang sibuk di dalam sekte tersebut. Bulan depan, tanggal 1, akan diadakan konferensi Sanxing. Atas seruan Lin Yi, hampir semua murid Sekte Tiga Orang Suci Murni sibuk mempersiapkan acara ini. Seluruh gerbang gunung Sekte Tiga Orang Suci Murni, yang didekorasi oleh para murid, merupakan pemandangan yang penuh sukacita dan kemegahan. Kali ini, untuk mengamankan posisi hierarki Sekte Tiga Orang Suci Murni, Lin Yi tidak hanya mengundang 10 leluhur dari klan leluhur untuk mendukungnya, tetapi juga mengundang kepala gunung Yin Gos, kepala Sekte Iblis, dan tokoh-tokoh kuat lainnya untuk memberikan dukungan mereka. Untuk konferensi Sanxing ini, Lin Yi telah mengerahkan upaya yang cukup besar dalam perencanaannya. Saat itu, Lin Yi sedang duduk bersama murid-muridnya, Li Zi, Wu Hailing, dan sekelompok tetua, tawa riang memenuhi udara. Dalam beberapa hari lagi, guru akan menjadi hierarki Sekte Tiga Suci Murni. Saat itu, dengan guru memimpin kita, sekte kita pasti akan menjadi sekte teratas di benua leluhur. Li Zi berdiri, menangkupkan tinjunya dan tersenyum pada Lin Yi. Itu sudah jelas, kata seorang tetua lainnya sambil tertawa. Dengan saudara Lin sebagai pemimpin, Sekte Tiga Suci Murni kita pasti akan menghidupkan kembali kejayaan kunonya, mengintimidasi benua leluhur dan semua benua di sekitarnya. Lin Yi terkekeh, wajahnya berseri-seri, mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada muridnya, Li Zi, untuk duduk, dan berkata kepada Li Zi dan para tetua, berhentilah menyanjungku, kita bahkan belum tahu hasil konferensi Sanxing. Di seluruh Sekte Tiga Suci Murni, prestise guru adalah yang tertinggi, dan kekuatannya tak tertandingi. Dengan leluhur Ni Heng dan yang lainnya datang untuk menunjukkan dukungan mereka, siapa yang berani menentang? Li Zi segera membalas, jika Chen Long dan yang lainnya berani menentang, kami akan menangkap mereka dan memenjarakan mereka di ruang bawah tanah. Tetua lainnya angkat bicara, memenjarakan mereka di ruang bawah tanah terlalu merepotkan, langsung saja hukum mati mereka di tempat. Siapapun yang berani menolak saudara Lin sebagai hierarki sekte akan dianggap sebagai pengkhianat Sekte Tiga Orang Suci Murni kita. Pengkhianat harus mati. Chen Long adalah salah satu leluhur terkemuka dari Sekte Tiga Orang Suci Murni dan penentang paling vokal terhadap aspirasi Lin Yi. Mata Lin Yi juga dipenuhi kilatan dingin. Chen Long ini telah menentangnya selama bertahun-tahun. Di konferensi Sanxing, jika Chen Long menentangnya lagi karena ketidaktahuan, dia tidak punya pilihan selain mengeksekusinya sebagai peringatan bagi orang lain. Selama konferensi Sanxing, siapapun yang berani membuat masalah, mereka semua akan dieksekusi. Lin Yi menyatakan dengan dingin. Para tetua semuanya mengangguk setuju. Beberapa hari kemudian, kapal Yang Xiao Tian tiba di pegunungan luas.
Guru suci, di depan sana adalah hutan Gajah Naga, kata Lei Zihao kepada Yang Xiaotian. Di dalam hutan Gajah Naga terdapat susunan ilusi tertinggi, yang konon didirikan oleh Tuan Long Ye di masa lalu. Oh, Yang Xiaotian mengungkapkan keterkejutannya, diatur oleh Long Ye. Ya, konon setelah pohon naga leluhur hancur di masa lalu, Tuan Long Ye berusaha menggunakan kekuatan hutan Gajah Naga untuk membuat pohon naga leluhur tumbuh kembali. Sudah bertahun-tahun lamanya, aku jadi penasaran apakah pohon naga leluhur sudah tumbuh kembali. Iblis penghancur langit menggelengkan kepalanya, itu hanya kata-kata orang, tidak ada yang tahu apakah itu benar. Tidak ada yang bisa memasuki wilayah tengah hutan Gajah Naga, jadi tidak ada yang pernah melihat apakah ada pohon naga leluhur di dalamnya. Pohon naga leluhur adalah harta karun yang sangat disayangi oleh klan Long. Konon, pohon naga leluhur muncul bersama leluhur klan Long, sebuah pohon ajaib langit dan bumi. Namun kemudian, terjadi pergolakan besar selama pertempuran yang melibatkan klan Long, dan pohon naga leluhur hancur berkeping-keping. Ayo kita lihat, kata Yang Xiaotian. Terlepas dari apakah hutan Gajah Naga menyimpan pohon naga leluhur, dia berniat untuk menyelidikinya. Yang Xiaotian mengambil alih hutan Gajah Naga dan menuju ke sana bersama kelompoknya. Karena ada kemungkinan pohon naga leluhur berada di dalam hutan naga gajah, banyak murid dari berbagai faksi berkumpul di sana. Dari kejauhan, Yang Xiaotian dan kelompoknya melihat kerumunan besar murid di luar hutan. Yang Xiaotian dan kelompoknya turun ke luar hutan Gajah Naga. Sesampainya di sana, Yang Xiaotian mulai mengamati hutan Gajah Naga. Pohon-pohon di dalamnya memiliki kulit kayu yang menyerupai sisik naga, setiap pohon berdiri seperti naga yang menari dengan ganas. Tidak heran jika orang-orang mengira pohon naga leluhur mungkin berada di dalam hutan Gajah Naga. Pohon-pohon ini mungkin dipengaruhi oleh pohon naga leluhur, sehingga bentuknya pun demikian. Jika hanya kekuatan Gajah Naga yang berperan, pohon-pohon ini tidak akan berbentuk seperti ini. Setelah mengamati sejenak, saat Yang Xiaotian hendak memasuki hutan naga gajah, tiba-tiba, sekelompok master datang melesat menembus langit. Melihat mereka, para murid yang berkumpul di depan hutan naga gajah buru-buru menghindar, karena takut mereka akan menghalangi jalan mereka. Para pendatang baru itu jelas merupakan para master dari klan leluhur. Memimpin mereka adalah seorang pemuda yang mengenakan jubah suci berwarna emas, memancarkan aura kemuliaan dan kekuasaan dalam setiap gerakannya, jelas terbiasa dengan posisi berwenang. Itulah pewaris suci dari klan leluhur. Bisik seseorang di antara kerumunan dengan penuh kekaguman. Pemimpin muda itu memanglah pewaris suci klan leluhur, sekaligus pemimpin muda klan leluhur. Kali ini, tidak hanya 10 leluhur klan leluhur yang hadir dalam konferensi Sanxing, tetapi pewaris suci juga turut hadir, meskipun Ni Heng dan yang lainnya tidak menyertainya saat ini. Tak lama kemudian, pewaris suci tiba di tempat kejadian. Salam, Yang Mulia Pewaris Suci. Murid-murid yang berkumpul dengan cepat membungkuk dan memberi hormat. Melihat semua orang membungkuk kecuali Yang Xiaotian dan kelompoknya, seorang guru di belakang pewaris suci berteriak, "Kalian bodoh, di hadapan Yang Mulia Pewaris Suci, cepat berlutut dan beri hormat." Saat yang lain membungkuk, guru ini menuntut agar kelompok Yang Xiaotian juga berlutut dan membungkuk. Bab 2000, Binatang Buas Mayat Naga. Rupanya, ahli dari klan leluhur ini terbiasa mengikuti kesombongan pewaris suci klan leluhur, dan segera memerintahkan Yang Xiaotian dan yang lainnya untuk berlutut memberi hormat. Sang pewaris suci dari klan leluhur pun tidak menghentikannya setelah mendengarnya. Menurutnya, hukuman yang terlalu ringan adalah hanya berlutut memberi hormat setelah gagal melakukannya di hadapannya. Berlutut memberi hormat. Iblis penghancur langit mendengar ini, matanya menjadi dingin saat dia berkata, "Kaulah yang harus berlutut memberi hormat saat melihat guru suci kami." Kemudian dia berteriak, "Berlutut memberi hormat sekarang." Suara iblis penghancur langit bagaikan 10.000 guntur yang bergemuruh, menggema ke langit dan bumi ke segala arah. Seketika itu juga, semua ahli dari klan leluhur merasakan pikiran mereka bergemuruh, diikuti oleh kekuatan penekan yang mengerikan yang menyebabkan mereka semua berlutut dan bersujud. Bahkan pewaris suci dari klan leluhur pun tak mampu menahan tekanan mengerikan ini dan berlutut di tanah. Para murid dari segala penjuru tercengang. Baik pewaris suci maupun para ahli dari klan leluhur berusaha untuk berdiri dengan paksa dengan mengerahkan kekuatan suci mereka secara panik, tetapi itu tidak berpengaruh. Tekanan mengerikan dari atas terus menekan mereka,
tidak hanya mencegah mereka berdiri tetapi juga mendorong mereka lebih jauh ke tanah. Wajah pewaris suci klan leluhur itu menempel di tanah, dan saat dia menghembuskan napas, debu mengelilinginya. Siapakah kau? Pewaris suci klan leluhur itu sangat marah, wajahnya penuh urat yang menonjol saat dia meraung. Niat membunuh berkobar hebat di dalam hatinya, belum pernah ia merasakan amarah sehebat itu sebelumnya. Kali ini, ia bermaksud memimpin para pengikutnya ke hutan naga gajah untuk mencoba mencapai area tengahnya guna menemukan pohon naga leluhur, tetapi ia tidak menyangka akan dipaksa jatuh ke tanah saat tiba di sana. Dia belum pernah mengalami penghinaan yang begitu memalukan. Dia bersumpah akan menghancurkan semua orang ini sampai mati setelahnya. Untuk memusnahkan keluarga dan sekte tempat mereka bernaung. Siapakah kita? Iblis penghancur langit berkata dingin, aku adalah iblis penghancur langit. Iblis penghancur langit. Keheningan seolah menyelimuti mereka. Pewaris suci klan leluhur sangat terkejut, dan semua orang berusaha mengangkat kepala mereka, semua mata tertuju pada iblis penghancur langit. Aku adalah monster tua iblis darah. Kemudian, monster tua iblis darah berbicara. Akulah ikan dunia bawah. Ucap ikan dunia bawah, suaranya agak serak dan lemah, memberi kesan seperti sedang sekarat. Namun ketika semua orang menyadari bahwa lelaki tua bungkuk ini memang ikan dunia bawah, ekspresi mereka berubah drastis, termasuk pewaris suci. Akulah kilin bersirah emas. Kata kilin bersirah emas. Selanjutnya, Lei Zihao dan Yin Yang Ghost Master juga memperkenalkan diri. Tetua Lu, meskipun hadir, ditempatkan bersama pasukan besar di tempat yang jauh. Semua murid memandang iblis penghancur langit dan para pengikutnya dengan ngeri. Jika orang-orang ini adalah iblis penghancur langit dan monster tua iblis darah, maka pemuda berjubah biru ini pastilah penguasa baru 10.000 iblis, Yang Xiaotian. Pewaris suci klan leluhur memandang Yang Xiaotian, kesombongannya yang sebelumnya lenyap sepenuhnya. Kau adalah Yang Xiaotian. Karena tekanan dari atas, dia hanya mampu mengangkat kepalanya untuk memeriksa kembali wajah Yang Xiaotian. Yang Xiaotian tidak menjawab tetapi memberi instruksi kepada iblis penghancur langit, biarkan mereka berbaring di sana selama 1 jam. Ya, Guru Suci, jawab iblis penghancur langit dengan hormat. Wajah sang pewaris suci dan para ahli dari klan leluhur menjadi pucat pasi. Berbaring di sini selama 1 jam. Yang Xiaotian, apakah kau benar-benar berniat menentang klan leluhur kami? Pewaris suci itu sangat marah. Dia, sang pewaris suci yang terhormat, benar-benar harus berbaring di sini selama 1 jam, diperhatikan seperti badut oleh semua orang. Pikiran itu membuat sang pewaris suci mendidih karena marah. Yang Xiaotian mengabaikannya dan memberi instruksi kepada iblis penghancur langit, jika ada di antara mereka yang berani membuat keributan, bungkam mereka seketika. Wajah semua ahli dari klan leluhur berubah. Membungkam mereka. Ada banyak cara untuk membungkam mereka. Mulut mereka bisa dihancurkan atau bahkan dibunuh di tempat. Meskipun diliputi amarah yang luar biasa, sang pewaris suci tidak berani berkata lebih banyak, hanya memendam amarahnya dalam hati. Yang Xiaotian melangkah menuju hutan gajah naga. Hutan gajah naga diselimuti lapisan kabut. Kabut ini dapat mengisolasi kekuatan jiwa surgawi dan semua kekuatan surgawi teknik suci. Yang Xiaotian memerintahkan semua orang untuk menunggu di luar sementara dia melewati kabut dan memasuki hutan naga gajah, dengan cepat menghilang di dalam kabut tebal. Tidak ada sensasi sebelumnya, tetapi begitu memasuki hutan gajah naga, Yang Xiaotian merasa tempat itu diselimuti aura kehancuran yang mengerikan. Kekuatan penghancur ini tidak berasal dari susunan ilusi agung yang dibuat oleh Long Ye, melainkan dari jauh di bawah tanah. Sepertinya sesuatu yang mengerikan sedang ditekan di bawah tanah. Yang Xiaotian merasa bingung. Mungkinkah hutan gajah naga tidak menyimpan pohon naga leluhur, melainkan Long Ye telah menekan binatang buas yang tak tertandingi di sini. Para ahli lain mungkin tidak dapat mendeteksinya, tetapi jantung keabadian pertamanya dapat merasakan bahwa binatang buas yang tak tertandingi ini membawa garis keturunan naga. Binatang buas yang tiada duanya ini tak diragukan lagi sangat kuat, mungkin tidak lebih lemah dari binatang raksasa jurang kegelapan di dalam jurang dingin kuno. Yang Xiaotian menyampaikan persepsinya kepada Guru Ding, yang kemudian berpikir, seharusnya itu adalah binatang mayat naga. Yang Xiaotian terkejut, kuda milik Guru Long Ye kala itu. Long Ye pernah menjinakkan seekor tunggangan, seekor binatang mayat naga yang sangat kuat. Monster mayat naga ini memiliki garis keturunan naga dan merupakan raja dari semua mayat,
putra dari penguasa alam mayat. Memang, seharusnya monster inilah. Meskipun monster mayat naga ini adalah raja dari semua mayat, energi mayatnya telah sepenuhnya ditarik, sehingga tidak dapat dideteksi oleh orang lain, kata Guru Ding. Yang Xiao Tian bertanya-tanya, jika itu adalah tunggangan Long Ye, binatang mayat naga, mengapa ia disegel di sini? Tentunya tidak mungkin benda itu disegel di sini oleh Guru Long Ye, kan? Jika memang demikian, hal itu menjadi semakin membingungkan. Namun, jika memang itu adalah binatang mayat naga, mungkin ia mengetahui sesuatu tentang pohon naga leluhur, saran Master Ding. Mata yang Xiao Tian berbinar. Guru Ding benar. Bahkan jika pohon naga leluhur tidak ada di sini, mengingat binatang mayat naga adalah tunggangan Long Ye, ia mungkin mengetahui tentang pohon naga leluhur. Dengan demikian, Yang Xiao Tian melanjutkan perjalanan menuju wilayah tengah hutan gajah naga. Ilusi yang diciptakan oleh Long Ye di dalam susunan ilusi agung sangatlah ampuh, tetapi dengan keteguhan hati keabadian pertamanya, tidak ada ilusi yang dapat mempengaruhinya. Yang Xiao Tian menggunakan kekuatan tubuh suci naga primordial dan hati Dao abadi, menerobos formasi ilusi agung yang diletakkan oleh Long Ye, dan tiba di wilayah tengah hutan. Di sana, ia melihat pola susunan besar yang sangat luas di wilayah tengah hutan gajah naga. Susunan besar ini tidak diragukan lagi adalah susunan ruang yang mengarah ke kurungan bawah tanah bagi binatang mayat naga. Yang Xiao Tian mempelajarinya sejenak dan mulai mencoba memadatkan rune klan Long untuk membuka arai ruang ini. Namun, susunan ini terlalu kompleks, dan Yang Xiao Tian tidak dapat membukanya bahkan setelah sekian lama. Saat Yang Xiao Tian sedang berupaya membuka kunci susunan tersebut, para ahli dari klan leluhur mengetahui insiden di mana pewaris suci dan yang lainnya terpaksa berbaring di tanah, tidak dapat bergerak. Setelah mendengar hal ini, leluhur Niheng dan yang lainnya sangat marah hingga hampir pingsan. Yang Xiao Tian, penjahat yang menentang atasannya ini, telah melakukan pengkhianatan besar dan pantas dihukum mati 10.000 kali. Niheng meraung, gemetar karena marah. Bab 2001, Lokasi Pohon Naga Leluhur. Ayo kita pergi sekarang, tangkap penjahat Yang Xiao Tian ini, jebak dia dan semua bawahannya, dan selamatkan Yang Mulia Pewaris Suci. Leluhur klan leluhur, Nirong, menyatakan dengan marah. Namun, para tetua klan leluhur tetap diam. Meskipun mereka meraung marah dan ingin mencabik-cabik Yang Xiao Tian, mereka tetap mempertahankan kewarasan mereka. Kekuatan mereka memang dahsyat, tetapi mereka bukanlah tandingan bagi ikan dunia bawah yang berada di sisi Yang Xiao Tian. Selain itu, Yang Xiao Tian memiliki kuali raksasa misterius bersamanya. Jika mereka menyerang sekarang, itu akan sia-sia. Lupakan menangkap Yang Xiao Tian, mereka bahkan tidak akan mampu menyelamatkan pewaris suci mereka. Menyerang sekarang tidak hanya akan gagal menyelamatkan pewaris suci mereka, tetapi bahkan mungkin menyebabkan dia tetap terbaring lemah untuk waktu yang lebih lama. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata salah satu tetua dengan suara berat. Mereka tidak bisa menangkap Yang Xiao Tian, dan mereka juga tidak bisa menyelamatkan pewaris suci mereka. Hatinya dipenuhi amarah yang membara. Laporkan kepada ketua klan dan biarkan dia memimpin pasukan untuk menangkap Yang Xiao Tian. Teriak Niheng dengan marah. Namun kemudian dia menyadari bahwa pada saat pemimpin klan mereka tiba dengan pasukan, semuanya sudah terlambat. Selain itu, Yang Xiao Tian tidak akan tinggal diam menunggu pemimpin klan mereka datang dengan pasukan. Jadi, apakah mereka hanya akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa? Tidak mampu melakukan apapun. Menunggu pewaris suci mereka bersujud selama 1 jam. Membiarkan klan leluhur menjadi bahan olok-olok di benua leluhur. Meskipun demikian, mereka dengan jujur melaporkan situasi tersebut kepada pemimpin klan mereka, dan membiarkan dia yang mengambil keputusan. Setelah mengetahui bahwa putranya diperlakukan seperti itu oleh Yang Xiao Tian, pemimpin klan tentu saja sangat marah dan berharap dia bisa segera mengerahkan pasukan ke kota iblis segudang. Yang Xiao Tian, untuk sementara aku akan membiarkanmu hidup, ujar pemimpin klan dengan penuh kebencian. Tunggu sampai leluhur kita berhasil menembus pertahanan, lalu kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Kali ini, leluhur mereka sedang melakukan kultivasi tertutup karena memperoleh beberapa wawasan. Nenek moyang mereka yakin akan mencapai terobosan dalam beberapa ratus tahun. Saat itu, bahkan orang misterius itu pun tidak bisa menghentikan leluhur mereka. Beberapa ratus tahun akan berlalu dalam sekejap mata bagi mereka.
Dia akan bertahan selama beberapa ratus tahun ini. Sementara itu, Yang Xiaotian terus mengukir rune klan Long, secara bertahap menggabungkannya ke dalam formasi agung. Setelah seharian berusaha, Yang Xiaotian akhirnya mengaktifkan formasi agung. Sebuah pintu masuk lorong luar angkasa muncul. Yang Xiaotian dengan cepat masuk. Setelah menempuh lorong ruang angkasa yang panjang, Yang Xiaotian tiba di ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah ini sangat luas, dengan aura ganas yang terpancar dari ujung terjauh. Aura dahsyat ini kemungkinan berasal dari monster mayat naga. Yang Xiaotian ragu sejenak sebelum terbang menuju binatang mayat naga. Tak lama kemudian, ia melihat sebuah kandang besar. Di dalam sangkar terbaring seekor binatang naga berwarna abu-abu kehijauan. Naga buas berwarna abu-abu kehijauan itu dirantai oleh 4 rantai besi besar yang terhubung ke sangkar. Naga buas itu, yang awalnya terbaring di tanah, merasakan kedatangan Yang Xiaotian, dan tiba-tiba bangkit dengan mata gelap seperti dewa kematian. Saat ia berdiri, energi mayat itu melonjak seperti lautan tak berujung. Naga buas itu mengeluarkan lolongan yang mengguncang bumi. Hati-hati, Master Ding segera mengaktifkan perisai api cahaya emas. Tepat ketika perisai cahaya emas diangkat, gelombang kejut yang mengerikan menerjang masuk. Suara benturan yang memekakkan telinga. Bahkan dengan perisai api cahaya emas milik Guru Ding, Yang Xiaotian tetap terguncang, telinganya berdengung dan tubuhnya mundur. Monster mayat naga itu, seolah-olah kehilangan akal sehatnya, terus meraung-raung dengan gila, menimbulkan gelombang demi gelombang kejut yang mengerikan. Tanpa ragu, Yang Xiaotian sepenuhnya mengaktifkan 16 sayap cahayanya. 16 sayap cahaya terbentang sepenuhnya, bekerja dengan kekuatan hati keabadian pertama, mengubah kekuatan cahaya menjadi lautan yang meliputi segala arah. Pada saat ini, Yang Xiaotian samar-samar menduga mengapa Long Ye memenjarakan binatang mayat naga ini di sini selama bertahun-tahun. Karena monster mayat naga itu telah kehilangan kewarasannya, mungkin mengamuk. Sepertinya binatang mayat naga ini telah mengkultivasi teknik kultivasi penguasa alam mayat, karena sangat menginginkan kesuksesan cepat, sehingga menjadi mengamuk, kata Guru Ding. Cobalah menggunakan 3000 kekuatan leluhur Buddha bawaan dengan 16 sayap cahaya untuk melihat apakah kau bisa mengembalikan kewarasannya. Tanpa ragu-ragu, Yang Xiaotian mengaktifkan kekuatan leluhur Buddha bawaan 3000 milik Buddha masa kini. Tiba-tiba, lapisan-lapisan pilar Buddha menjulang ke langit, cahaya Buddha memancar dengan sangat kuat, dan lantunan himne Buddha bergema di seluruh langit dan bumi. Seluruh ruangan dipenuhi dengan lantunan doa Buddha yang membara. Kekuatan Buddha biasa tidak mampu menekan energi mayat dari binatang mayat naga, hanya kekuatan leluhur Buddha bawaan Sang Buddha saat ini yang mampu melakukannya. Di bawah pengaruh terus-menerus kekuatan leluhur Buddha bawaan, energi mayat binatang bangkai naga perlahan dimurnikan hingga akhirnya lenyap. Kekuatan leluhur Buddha bawaan menyelimuti binatang mayat naga di dalam sangkar. Namun, bahkan dengan kekuatan leluhur Buddha bawaan, sulit untuk membangkitkan binatang mayat naga, yang tetap mengamuk. Yang Xiaotian tidak punya pilihan selain terus menggunakan kekuatan leluhur Buddha bawaan. Namun, menggunakan 3000 kekuatan leluhur Buddha bawaan sangat melelahkan bagi kekuatan suci, dan bahkan dengan kekuatan suci Yang Xiaotian yang melimpah, ia merasa lelah setelah menjalankannya terus-menerus selama sehari. Untungnya, setelah seharian melakukan penyucian dengan kekuatan leluhur Buddha bawaan, darah dan energi mayat di mata binatang mayat naga akhirnya dimurnikan untuk sementara waktu. Kewarasan monster mayat naga itu pulih untuk sementara waktu. Setelah sadar kembali dan melihat 3000 kekuatan leluhur Buddha bawaan milik Guru Ding dan Yang Xiaotian, ia sangat terkejut. Ia berkata kepada Yang Xiaotian, 3000 kekuatan leluhur Buddha bawaan. Apakah Anda pewaris Buddha masa kini? Yang Xiaotian mengangguk, memang benar, tetapi aku bukan hanya pewaris Buddha masa kini, aku juga pewaris senior Long Ye. Sambil berkata demikian, Yang Xiaotian mengaktifkan tubuh suci naga primordial, dan memanggil pesawat luar angkasa naga malam. Tubuh suci naga purba, naga malam, binatang mayat naga itu sangat terkejut, kau telah mengkultivasi tubuh suci naga purba. Senior, apakah Anda tahu keberadaan pohon naga leluhur? Saya harap Anda bisa memberitahu saya. Yang Xiaotian tahu kewarasan binatang mayat naga yang dipulihkan sangat singkat, jadi dia bertanya langsung. Jika tidak, siapa yang tahu kapan kewarasan monster mayat naga itu bisa dipulihkan sementara lagi?
Dia membutuhkan pohon naga leluhur untuk mengembangkan tubuh suci naga primordial hingga mencapai puncaknya. Pohon naga leluhur hancur bertahun-tahun yang lalu, tetapi akar dan batang utamanya ditempatkan di aula naga leluhur oleh Tuan Long Ye, kata binatang mayat naga. Aula naga leluhur. Hati Yang Xiao Tian mencekam. Setelah pertempuran klan Long bertahun-tahun yang lalu, balai naga leluhur telah lenyap. Apakah Anda mengetahui lokasi aula naga leluhur, senior? Tanya Yang Xiao Tian. Monster mayat naga itu menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba ia teringat sesuatu dan berkata, Tuan Long Yi mungkin mengetahui lokasi balai naga leluhur. Setelah mengatakan ini, monster mayat naga itu kembali mengamuk dan kehilangan kewarasannya. Yang Xiao Tian terus menggunakan kekuatan leluhur Buddha bawaan, mencoba membangkitkan kembali kewarasan binatang mayat naga. Namun setelah sehari, usahanya masih gagal, sehingga ia harus meninggalkan ruang bawah tanah. Setelah keluar dari ruang bawah tanah, Yang Xiao Tian menghela napas lega. Kekuatan leluhur Buddha bawaanmu terlalu lemah. Hanya jika mencapai lapisan ke-14 barulah kamu dapat sepenuhnya membangkitkan kewarasannya, kata Guru Ding. Yang Xiao Tian mengangguk, lalu merenungkan masalah Long Yi dan balai naga leluhur. Bab 2002, memilih hierarki sekte baru. Mengenai Long Yi, terdapat banyak desas-desus di alam suci. Banyak orang mengatakan Long Yi telah tewas di tangan guru alam suci, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Long Yi hanya berada di ambang kematian, jatuh ke dalam keadaan tertidur, dan belum benar-benar mati. Yang Xiao Tian bertanya kepada Guru Ding tentang hal-hal yang berkaitan dengan Long Yi. Guru Ding berpikir sejenak dan berkata, Long Yi kemungkinan sudah meninggal. Mati. Yang Xiao Tian tetap diam. Jika Long Yi mati, maka harapannya untuk menemukan aula naga leluhur menjadi semakin jauh. Tidak ada seorang pun yang mampu menahan serangan penuh kekuatan asal alam suci dari guru alam suci dan selamat. Kata Guru Ding, Long Yi memang kuat, tetapi dia pun tidak mampu menahannya. Namun, jika kau mampu berkultivasi hingga alam tertinggi dan melatih tubuh suci tingkat atas ke-15 penentang surga hingga puncaknya, kau mungkin bisa menahan serangan penuh dari kekuatan asal alam suci dan selamat. Menurut Guru Ding, jika ada yang mampu menentang takdir, itu hanyalah Yang Xiao Tian. Meskipun Long Yi sudah meninggal, pohon naga leluhur pasti meninggalkan beberapa petunjuk. Kau bisa mencari catatan Long Yi, mungkin catatan itu menyebutkan lokasi pohon naga leluhur, kata Guru Ding. Yang Xiao Tian mengangguk, hanya itu yang bisa dia lakukan. Setelah itu, dia meninggalkan hutan gajah naga. Sebelum pergi, dia mengambil urat suci gajah naga dari hutan gajah naga. Lagi pula, urat suci naga gajah ini sangat bermanfaat bagi kultivasi tubuh suci naga primordialnya. Setelah keluar dari hutan naga gajah, pewaris suci leluhur dan sekelompok ahli leluhur telah pergi. Iblis penghancur langit dan yang lainnya, mengikuti perintah Yang Xiao Tian, membuat pewaris suci leluhur dan yang lainnya berbaring telentang selama 1 jam sebelum mengizinkan mereka pergi. Saat itu, langit sudah mulai gelap. Dan besok akan diadakan sidang suci 3 orang suci. Mengingat kecepatan mereka, Yang Xiao Tian dan yang lainnya pasti bisa mencapai sekte 3 suci murni besok. Dengan demikian, Yang Xiao Tian dan para pengikutnya melanjutkan perjalanan mereka ke sekte 3 suci murni, dengan Lu Tua memimpin pasukan di belakang mereka. Saat Yang Xiao Tian dan para pengikutnya menuju sekte 3 orang suci murni, pewaris suci leluhur dan kelompoknya melarikan diri kembali dengan panik untuk bertemu dengan leluhur Ni Heng dan yang lainnya. Setelah kembali, pewaris suci leluhur itu meraung marah untuk waktu yang cukup lama, melampiaskan keluhan dan kemarahan yang ada di hatinya. Sambil meraung dan melampiaskan amarahnya, dia meneriakkan nama Yang Xiao Tian puluhan kali. Kalian sampah tak berguna. Kalian semua tak berharga. Teriak pewaris suci leluhur kepada bawahannya di sekelilingnya. Tatapan matanya itu membuat semua bawahannya gemetar ketakutan. Terutama bawahan yang membuat Yang Xiao Tian dan yang lainnya tunduk, dia ditampar puluhan kali oleh pewaris suci leluhur sampai wajahnya berubah bentuk. Jika aku bertemu Yang Xiao Tian lagi, aku akan mencabik-cabiknya. Teriak pewaris suci leluhur dengan marah. Jangan takut, pewaris suci, dalam beberapa ratus tahun lagi, ketika Tuan Leluhur muncul dari pengasingan, itu akan menjadi hari kematian Yang Xiao Tian. Kata Ni Heng kepada pewaris suci leluhur. Lalu bagaimana dengan beberapa ratus tahun ini? Apakah kita akan membiarkan Yang Xiao Tian merajalela? Kemarahan pewaris suci leluhur tak kunjung reda.
Niheng merenung dan berkata, begitu Lin Yi menduduki posisi hierarki Sekte Tiga yang murni dan memimpin Sekte Tiga yang suci, kita dapat bersatu dengan mereka dan pasukan Gunung Hantu Yin untuk menekan kota iblis 1001 pun. Kita bisa memerintahkan semua asosiasi perdagangan di benua leluhur untuk tidak menjual ramuan atau herbal ke kota iblis segudang, sehingga menyulitkan kota iblis segudang dan Yang Xiaotian untuk bergerak sedikit pun. Mata pewaris suci leluhur itu berbinar dingin. Bagus, kalau begitu kita akan perlahan-lahan mempermainkan Yang Xiaotian sampai mati. Malam itu, orang-orang dari klan leluhur tiba di Sekte Tiga Orang Suci Murni, dan disambut hangat oleh Lin Yi dan para ahli dari Sekte Tiga Orang Suci Murni. Namun, meskipun Lin Yi dan yang lainnya menyambut mereka dengan hangat, pewaris leluhur suci selalu merasa bahwa orang-orang dari Sekte Tiga Suci Murni memandangnya dengan tatapan aneh. Tatapan mata itu mirip dengan tatapan para murid di sekitarnya saat berada di hutan naga gajah. Merasakan tatapan aneh orang-orang, kebencian pewaris suci leluhur terhadap Yang Xiaotian semakin menguat. Malam yang panjang akhirnya berlalu. Sinar matahari menerangi bumi. Di bawah sinar matahari, semuanya tampak cerah dan penuh kehidupan. Lin Yi berjalan keluar dari istananya, memandang sinar matahari yang cerah dengan suasana hati yang gembira, bahkan merasa udaranya jauh lebih segar dari biasanya hari ini. Salam, Guru. Lizzie dan Wu Hailing sudah menunggu di luar. Melihat Lin Yi keluar, mereka segera melangkah maju untuk membungkuk dan memberi salam kepadanya. Lin Yi mengangguk kepada keduanya dan bertanya, semuanya sudah diatur. Menjawab guru, semuanya sudah diatur. Lizzie dengan cepat menjawab sambil tersenyum, seperti yang Anda instruksikan, kami telah memindahkan singgasana Guru Suci Tiga yang murni ke lokasi Majelis Suci Tiga yang murni, tinggal menunggu Anda untuk duduk di atasnya. Lin Yi terkekeh, bagus, kalau begitu mari kita lanjutkan. Setelah mengatakan itu, dia melangkah maju, diikuti dengan cepat oleh Lizzie dan Wu Hailing. Ketika Lin Yi memimpin para tetua Sekte Tiga Orang Suci ke lokasi tersebut, tempat itu sudah dipenuhi orang. Melihat tokoh-tokoh berpengaruh dari berbagai tempat dan singgasana Guru Suci Tiga yang murni yang dipajang di lokasi tersebut, ambisi Lin Yi melambung tinggi. Mulai hari ini, dia akan benar-benar menjadi pemimpin sebuah sekte, bukan hanya suara di antara para tetua. Tetua Lin. Melihat Lin Yi tiba, para pemimpin dan leluhur dari berbagai sekte bangkit untuk menyapanya. Lin Yi bertukar sapa dengan semua orang. Leluhur Niheng tertawa, kita harus memanggil saudara Lin, hierarki Sekte Lin. Lin Yi tertawa terbahak-bahak, sambil menggelengkan kepalanya dengan rendah hati, terlalu cepat untuk mengatakannya, terlalu cepat untuk mengatakannya. Tak lama setelah kedatangan Lin Yi, Majelis Suci Tiga yang murni secara resmi dimulai. Saat pertemuan dimulai, Lin Yi tidak membuang-buang kata dan langsung menyampaikan tujuan pertemuan ini, sekta kita tidak bisa terus tanpa pemimpin. Tujuan pertemuan ini adalah untuk menominasikan seseorang untuk menjabat sebagai hierarki Sekte Tiga Orang Suci Murni kita. Begitu Lin Yi selesai berbicara, seorang tetua bangkit dan berkata, pemilihan pemimpin sekte membutuhkan kebajikan dan kekuatan. Tetua Lin adalah kandidat yang sempurna. Saya mencalonkan Tetua Lin untuk menjadi pemimpin sekte baru dari Sekte Tiga Suci Murni kita, untuk memimpin kita ke depan. Memang, dengan Tetua Lin sebagai pemimpin, Sekte Tiga Orang Suci Murni kita pasti akan memulihkan kejayaannya di masa lalu. Seru seorang tetua lainnya dengan lantang. Para tetua lainnya juga berdiri untuk menyatakan persetujuan mereka. Saat Lin Yi tersenyum lebar dan hendak berbicara, sebuah suara tiba-tiba terdengar, Lin Yi, apa yang membuatmu layak menjadi pemimpin Sekte Tiga Orang Suci Murni kami? Semua orang menoleh untuk melihat pembicara, yang tak lain adalah Chen Long dari Sekte Tiga Orang Suci Murni. Chen Long menunjuk Lin Yi, selama bertahun-tahun, kau telah bersekongkol dengan Gunung Hantu Yin dan mengeksploitasi kepentingan sekte kami. Apakah orang seperti itu layak disebut berbudi luhur? Wajah Lin Yi berubah gelap dan dipenuhi niat membunuh. Chen Long ini memang sedang mencari kematian. Chen Long, seolah tidak menyadari tatapan membunuh Lin Yi, melanjutkan, juga, menurut peraturan sekte kita, hanya mereka yang telah mengkultivasi teknik suci tiga yang murni dan menembus lapisan ke-14 yang dapat menjadi hierarki sekte kita. Lalu dia bertanya dengan sinis, Lin Yi, apakah kau sudah menguasai teknik suci tiga yang murni hingga tingkat ke-14 untuk duduk sebagai hierarki sekte kita? Lin Yi menjawab dengan tegas,
sekte kami telah lama menantikan seseorang yang mencapai lapisan ke-14 dari teknik suci tiga yang murni, tetapi setelah bertahun-tahun, orang itu belum juga muncul. Kita tidak bisa menunggu selamanya seperti ini. Saya mengusulkan pemilihan hierarki baru demi sekte kita. Setelah memilih hierarki baru, jika suatu hari seseorang berhasil mencapai lapisan ke-14 dari teknik suci tiga yang murni, kita dapat menyerahkan posisi hierarki kepada mereka pada saat itu. Bab 2003, bebas melakukan apapun yang disukai. Lin Yi berbicara dengan kemarahan yang benar, nadanya penuh dengan keangkuhan. Chen Long mendengar ini dan terkekeh, Lin Yi, jika ini anak berusia 3 tahun, mereka mungkin akan benar-benar mempercayai pidato besarmu barusan. Memikirkan sekte tiga orang suci murni. Kau sedang memikirkan dirimu sendiri. Begitu kau menjadi hierarki sekte tiga suci murni, kau dapat menggunakan semua sumber daya sekte untuk kultivasimu. Ketika kau naik ke posisi hierarki sekte, apakah kau benar-benar akan melepaskannya jika seseorang dengan teknik suci tingkat ke-14 dari tiga yang murni muncul? Tidak, sebaliknya kau akan berpikir untuk membunuh mereka. Chen Long berbicara dengan lantang, setiap kata menusuk titik-titik lemah di hati Lin Yi. Wajah Lin Yi berubah muram, dan hatinya dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat kuat. Chen Long, kau mencoba segala cara untuk menghalangi sekte tiga orang suci murni kita memilih pemimpin sekte yang baru. Kurasa kaulah yang punya motif tersembunyi. Seorang tetua berdiri dan dengan marah menunjuk Chen Long, jika kita tidak memiliki pemimpin sekte yang baru, tidak ada yang bisa menahanmu, dan kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Para tetua lainnya juga dengan marah menegur Chen Long. Tokoh-tokoh berpengaruh dari semua pihak menyaksikan dengan dingin, tetapi tidak ada yang angkat bicara. Lin Yi mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada para tetua agar berhenti. Dia menatap Chen Long, sekte tiga suci murni kita memilih hierarki sekte baru adalah tren zaman, tidak ada yang bisa menghentikannya. Chen Long, jika kau tidak yakin aku layak menjadi pemimpin sekte, kau bisa menantangku. Jika aku kalah, aku akan membiarkanmu mengambil posisi pemimpin sekte. Lin Yi tampaknya sudah menganggap dirinya sebagai hierarki sekte dari sekte tiga orang suci murni. Tentu saja, dia punya rencana, berniat memanfaatkan tantangan Chen Long untuk membunuhnya. Baiklah, mendengar itu, Chen Long menjawab dengan tegas. Meskipun kekuatan Lin Yi sangat hebat, Chen Long telah mempersiapkan diri sebelum pertemuan suci tersebut, dan mungkin masih bisa mengalahkan Lin Yi. Melihat Chen Long menerima tawaran itu, Lin Yi diam-diam mencibir sebelum menaiki arena tiga yang murni dari sekte tiga suci bersama Chen Long. Begitu berada di arena, Lin Yi tidak lagi menyembunyikan kekuatannya dan sepenuhnya melepaskannya. Saat kekuatannya sepenuhnya dilepaskan, Roh Kudus muncul di seluruh tubuhnya. Jumlahnya mencapai 600.000. Masing-masing Roh Kudus ini memancarkan aura yang menakjubkan. 600.000 Roh Kudus. Melihat Lin Yi telah mengumpulkan 600.000 Roh Kudus membuat semua orang terkejut. Bahkan Niheng dari klan leluhur dan para leluhur lainnya sangat terkejut. Dahulu kala, leluhur sekte tiga orang suci murni, guru suci dari tiga orang suci, hanya membudidayakan lebih dari 600.000 roh suci, dan sekarang Lin Yi telah membudidayakan 600.000 roh suci. Bukankah ini berarti kekuatan Lin Yi tidak jauh lebih lemah daripada guru suci di masa lalu? Ekspresi Chen Long juga berubah, tidak heran Lin Yi begitu percaya diri menduduki posisi hierarki sekte tiga suci. Lakukan gerakanmu, teriak Lin Yi lantang, suaranya seperti guntur mengguncang arena. Segera setelah itu, dia melesat di depan Chen Long dan melancarkan serangan telapak tangan. Melihat hal ini, Chen Long tidak punya pilihan selain bersiap dan melakukan serangan balik. Namun, kekuatan Lin Yi, yang didukung oleh 600.000 roh suci, jauh melampaui imajinasinya. Tak lama kemudian, dia sepenuhnya terkekang, menghadapi bahaya besar di setiap langkahnya. Pada akhirnya, Chen Long terkena pukulan telapak tangan Lin Yi di dada, terlempar jauh dengan darah menyembur dari mulutnya. Namun Lin Yi tidak memberinya kesempatan untuk menarik napas, dan terus melanjutkan serangan mematikan itu. Chen Long terkena beberapa pukulan telapak tangan, dan mengalami luka parah. Tepat ketika Chen Long terkena pukulan telapak tangan keempat dan berhasil berdiri, kekuatan telapak tangan Lin Yi sudah berada di atas kepalanya. Saat kekuatan Lin Yi hendak menghancurkan kepala Chen Long, tiba-tiba, suara siulan tajam menusuk udara, dan sebuah duri tajam melesat ke arah alis Lin Yi.
Lin Yi tidak punya pilihan selain menghindar dengan cepat, dan nyaris saja terkena serangan itu. Meskipun sudah berusaha, penampilannya tetap terlihat berantakan. Kejadian mendadak itu membuat semua orang tercengang. Siapa yang berani mencampuri urusan sekte tiga orang suci murni? Bukankah mereka sedang mencari kematian? Saat semua orang melihat, mereka melihat beberapa sosok muncul di cakrawala yang jauh. Begitu mereka fokus dan melihat sosok pemimpinnya, ekspresi semua orang berubah, terutama pewaris leluhur dan para leluhur seperti Ni Heng dari klan leluhur. Pendatang baru itu adalah Yang Xiaotian dan iblis pemusnah langit. Yang Xiaotian dan yang lainnya melangkah di udara. Awalnya dipenuhi amarah karena menjadi sasaran, Lin Yi mendapati amarahnya mereda setelah melihat pendatang baru itu adalah Yang Xiaotian dan kelompoknya. Dalam sekejap mata, rombongan Yang Xiaotian tiba di lokasi kejadian. Yang Xiaotian melirik kerumunan gelap itu dan menatap singgasana utama guru suci dari tiga yang murni. Melihat Yang Xiaotian tiba dan mulai mengamati tempat kejadian, lalu meneliti singgasana guru suci, Lin Yi tidak bisa menyembunyikan amarahnya. Yang Xiaotian, hari ini adalah hari sekte tiga suci, kita memilih hierarki sekte yang baru. Apa maksudmu ikut campur dalam urusan kami? Apa kau benar-benar berpikir kau bisa melakukan apapun yang kau mau dengan mengandalkan kekuatan kota iblis tak terhitung jumlahnya? Melihat Lin Yi yang marah, Yang Xiaotian berkata, apakah kau berkonsultasi denganku tentang pemilihan pemimpin sekte yang baru? Apakah kau meminta pendapatku? Semua orang tercengang. Lin Yi tertawa marah, berkonsultasi denganmu. Apakah sekte tiga orang suci murni kita perlu berkonsultasi denganmu untuk memilih pemimpin sekte yang baru? Kerumunan orang berdengung, merasa bahwa Yang Xiaotian bersikap terlalu mendominasi. Ni Heng, leluhur dari klan leluhur, tak kuasa menahan amarahnya dan berdiri. Yang Xiaotian, apakah kau pikir kau adalah penguasa benua leluhur, dan sekte tiga suci perlu berkonsultasi denganmu untuk memilih hierarki sekte yang baru? Kau pertama-tama menghina pewaris leluhur kami, dan sekarang kau datang untuk mengacaukan sekte tiga orang suci murni. Apakah kau pikir tidak ada seorang pun di benua leluhur yang dapat menekanmu? Kata-kata Ni Heng menyebabkan ekspresi banyak pemimpin sekte dan leluhur berubah saat mereka memandang Yang Xiaotian. Banyak juga yang merasa Yang Xiaotian terlalu tirani. Memang benar, Anda adalah penguasa baru kota iblis seribu, dan pewaris leluhur Buddha tiga kehidupan, tetapi apakah sekte tiga suci benar-benar perlu meminta izin Anda untuk memilih hierarki sekte yang baru? Ini sungguh tidak masuk akal. Menghadapi tatapan bermusuhan dari semua orang, ekspresi Yang Xiaotian tetap tidak berubah. Dia menunjuk ke singgasana guru suci. Aku datang hari ini bukan hanya untuk secara langsung ikut campur dalam pemilihan pemimpin sekte baru sekte tiga suci, tetapi juga untuk mengambil posisi pemimpin sekte dan memimpin sekte tiga suci. Apa? Kata-kata Yang Xiaotian menimbulkan kehebohan besar di tempat kejadian. Semua tetua dari sekte tiga orang suci murni berdiri, menatap tajam Yang Xiaotian, tampak siap bertarung sampai mati dengannya. Para leluhur dan murid sekte tiga suci lainnya, termasuk Wu Hailing, juga berdiri, menatap Yang Xiaotian dengan penuh kebencian. Bagi orang luar seperti Yang Xiaotian untuk berani menginginkan posisi hierarki sekte mereka sungguh suatu khayalan. Ni Heng dan para ahli klan leluhur lainnya juga terkejut, tidak menyangka ambisi Yang Xiaotian begitu besar. Setelah baru saja menjabat sebagai penguasa baru kota seribu iblis, dia sekarang bertujuan untuk mendominasi sekte tiga suci murni. Kau ingin mengambil posisi pemimpin sekte tiga suci kami. Lin Yi seolah mendengar lelucon besar, dengan marah mengarahkan pedang panjangnya ke arah Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, hari ini, bahkan jika semua murid sekte tiga suci kami mati dalam pertempuran, kami tidak akan membiarkanmu mengambil posisi pemimpin sekte kami. Sebaiknya kau menyerah saja, begitukah? Wajah Yang Xiaotian tetap tenang. Dengan gerakan kedua tangan, singgasana guru suci terbang ke arahnya dengan sendirinya. Bab 2004, patahkan kaki mereka. Singgasana guru suci dari tiga makhluk murni memancarkan cahaya, melayang ke arah Yang Xiaotian seperti anak kecil yang gembira melihat orang yang dicintainya. Pemandangan ini membuat para murid sekte tiga orang suci murni terkejut. Ketika para murid bergabung dengan sekte tiga orang suci murni, mereka semua berlutut di hadapan patung guru suci dan singgasana, tetapi mereka belum pernah melihat singgasana itu bereaksi sebelumnya. Sekarang, hanya dengan isyarat dari Yang Xiaotian, singgasana guru suci bersinar dan berlari ke arahnya secara otomatis. Apa yang sedang terjadi?
Meskipun Lin Yi juga terkejut, ia dipenuhi dengan amarah dan niat membunuh yang lebih besar. Ia berteriak, Yang Xiaotian merebut tahta guru suci. Semua murid Sekte Tiga Suci Murni, ikuti perintahku, serang. Setelah berbicara, Lin Yi memimpin serangan, mengubah 600.000 roh kudus menjadi gelombang besar, menyerbu untuk melenyapkan Yang Xiaotian. Sekelompok tetua segera bergabung dalam serangan itu. Leluhur dan murid-murid sekte lainnya juga ikut bergabung. Untuk sesaat, Yang Xiaotian menjadi musuh bersama Sekte Tiga Orang Suci. Tepat ketika semua ahli dari Sekte Tiga Suci Murni menyerang seperti gelombang dari segala arah menuju Yang Xiaotian, tiba-tiba, Yang Xiaotian melambaikan tangannya, dan seluruh Sekte Tiga Suci Murni meledak dengan lapisan cahaya keemasan. Cahaya keemasan ini terus-menerus memancar dari setiap inci tanah, dari setiap inci ruang di dalam Sekte Tiga Orang Suci Murni. Di tengah cahaya keemasan, terdapat rune-rune kecil. Adegan mendadak itu membuat semua murid Sekte Tiga Orang Suci terkejut. Formasi Tiga Orang Suci Murni. Formasi Tiga Orang Suci Murni telah diaktifkan. Sejak menghilangnya Guru Suci, formasi besar Tiga Orang Suci Murni belum pernah diaktifkan oleh siapapun. Bahkan Lin Yi, sebagai tetua utama, pun tidak bisa mengaktifkannya. Namun kini, Sekte Tiga Orang Suci Murni telah diaktifkan oleh Yang Xiaotian. Seketika itu juga, mereka melihat aliran tiga ki suci murni mengalir keluar dari tubuh Yang Xiaotian, melilitnya seperti sungai raksasa. Sebuah bayangan suci yang sangat tinggi muncul di belakang Yang Xiaotian. Bayangan suci dari Guru Suci Tiga yang murni. Itulah bayangan suci dari Guru Suci Tiga yang maha suci. Ini adalah teknik tiga yang murni tingkat 14. Melihat bayangan suci yang menjulang tinggi di belakang Yang Xiaotian, semua murid Sekte Tiga Orang Suci Murni menjadi bersemangat, bahkan beberapa di antaranya berteriak kegirangan. Para ahli klan leluhur, yang awalnya merasa senang melihat Lin Yi dan para murid Sekte Tiga Suci menyerang Yang Xiaotian, tiba-tiba terkejut saat melihat bayangan suci di belakang Yang Xiaotian. Para ahli dari Gunung Hantu Yin dan Sekte Iblis, yang diundang oleh Lin Yi, juga tercengang. Teknik tiga yang murni tingkat 14. Yang Xiaotian ternyata telah menguasai teknik tiga yang murni tingkat ke-14. Bukankah itu artinya, pada saat ini, serangan dari kerumunan Sekte Tiga Orang Suci Murni baru saja mencapai Yang Xiaotian, tetapi semuanya diblokir oleh kekuatan formasi besar yang diaktifkan oleh Yang Xiaotian. Serangkaian raungan yang padat dan menggelegar. Gelombang besar menerjang. Di tengah deburan ombak yang dahsyat, sosok Yang Xiaotian berdiri tegak dan tak bergerak. Melihat ini, ekspresi Lin Yi menjadi sangat tidak enak dilihat. Saat itulah dia akhirnya mengerti mengapa Yang Xiaotian mengatakan bahwa pemilihan pemimpin sekte baru dari Sekte Tiga Orang Suci Murni harus berkonsultasi dengannya dan membutuhkan persetujuan Yang Xiaotian. Dia akhirnya juga mengerti mengapa tahta guru suci bersinar ke arah Yang Xiaotian, seperti seorang anak yang melihat orang yang dicintainya. Karena Yang Xiaotian memiliki teknik tiga yang murni tingkat ke-14. Bahkan, tepatnya, teknik tiga yang murni milik Yang Xiaotian telah lama melampaui lapisan ke-14. Wu Hailing menatap Yang Xiaotian dengan ekspresi rumit, pria ini ternyata memiliki teknik tiga yang murni tingkat ke-14. Jadi, ketika dia pertama kali melihatnya di kota apoteker umum, dia sudah ditakdirkan untuk menjadi pemimpin sekte mereka. Ekspresi Lin Yi berubah-ubah, saat menatap Yang Xiaotian, hatinya dipenuhi niat membunuh, tetapi di saat berikutnya, dia menekan perasaan itu lagi. Dia sangat ingin mencabik-cabik Yang Xiaotian, tetapi dia tahu dengan kehadiran ikan dunia bawah, iblis penghancur langit, dan lainnya, mustahil baginya untuk tiba-tiba membunuh Yang Xiaotian. Selain itu, Yang Xiaotian memiliki teknik tiga yang murni tingkat ke-14, dapat mengaktifkan formasi tiga orang suci murni, dan dengan perlindungan kekuatan formasi tersebut, membunuh Yang Xiaotian di dalam sekte tiga orang suci murni sama sekali tidak mungkin. Kecuali jika kekuatannya bisa melampaui kekuatan guru suci dari tiga yang murni pada masa itu. Setelah mempertimbangkan situasi tersebut, akhirnya dia tidak melakukan apapun. Dia memutuskan untuk menunggu kesempatan lain untuk berdamai dengan Yang Xiaotian. Lin Yi menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya, dan membungkuk kepada Yang Xiaotian, aku telah bertemu dengan pemimpin sekte yang baru. Melihat Lin Yi membungkuk kepada Yang Xiaotian, para tetua dan leluhur sekte tiga suci bereaksi dan semuanya memberi hormat kepada Yang Xiaotian, kita telah bertemu dengan pemimpin sekte yang baru.
Dan semua murid berlutut di tanah dengan penuh kegembiraan, memberi hormat kepada Yang Xiaotian. Para murid sekte 3 orang suci murni berkerumun rapat di tanah. Para ahli klan leluhur, yang berharap Lin Yi akan menjadi pemimpin sekte dan kemudian bergabung dengan mereka melawan Yang Xiaotian, tampak seperti menelan lalat raksasa, ekspresi mereka muram. Awalnya, mereka berpikir, jika Lin Yi tidak bisa menjadi pemimpin sekte, dan Chen Long yang menjadi pemimpin, mereka juga bisa memenangkan hati Chen Long. Namun sekarang, Yang Xiaotianlah yang duduk sebagai pemimpin. Bagaimana mereka bisa memenangkan hatinya? Apakah mereka ingin memenangkan hati Yang Xiaotian? Di antara mereka yang hadir, banyak pemimpin sekte dan kaisar agung kekaisaran yang diundang oleh Lin Yi ragu-ragu ketika melihat Lin Yi membungkuk kepada Yang Xiaotian, kemudian mereka juga maju untuk memberi selamat kepadanya. Selamat kepada pemimpin sekte yang atas pengambil alihan kepemimpinan sekte 3 suci. Sekte ini pasti akan mengembalikan kejayaan masa lalu. Pemimpin sekte iblis melangkah maju, tersenyum kepada Yang Xiaotian. Yang Xiaotian menyuruh para anggota sekte 3 orang suci untuk berdiri, mengangguk sebagai tanda terima kasih atas ucapan selamat tersebut, mengepalkan tinju sebagai tanda syukur, lalu duduk di atas tahta guru suci. Tatapannya tertuju pada pewaris suci klan leluhur dan leluhur Ni Heng serta yang lainnya. Ni Heng, kan, kita bertemu lagi, kata Yang Xiaotian sambil menatap Ni Heng. Sekte 3 suci murni tidak menerima klan leluhur, kau boleh pergi. Awalnya, Ni Heng dan yang lainnya berniat pergi setelah melihat Yang Xiaotian menjadi pemimpin sekte, tetapi mendengar Yang Xiaotian mengeluarkan perintah pengusiran di tempat membuat mereka agak malu. Yang Xiaotian kemudian berkata kepada Lin Yi dan yang lainnya, dalam waktu 1 jam, jika klan leluhur masih berada di wilayah sekte 3 suci murni, patahkan kaki mereka dan usir mereka. Semua orang menatap Yang Xiaotian dengan kaget. Para anggota klan leluhur bahkan lebih marah lagi. Wilayah sekte 3 suci murni tidaklah kecil, dan Yang Xiaotian benar-benar menuntut mereka pergi dalam waktu 1 jam. Itu berarti mereka harus melarikan diri dengan putus asa. Mereka bahkan mungkin perlu meminum ramuan terlarang untuk meningkatkan kecepatan mereka, hanya untuk bisa melarikan diri dari wilayah sekte tersebut tepat waktu. Yang Xiaotian menatap Lin Yi, "Tetua Lin, apakah Anda tidak mendengar perintah saya?" Lin Yi, yang tidak tahu harus berbuat apa, hanya bisa menguatkan diri dan dengan enggan berkata, "Baik, pemimpin sekte." Yang Xiaotian langsung berkata kepada para murid sekte 3 suci, "Di masa depan, jika ada murid klan leluhur yang muncul di wilayah sekte 3 suci, patahkan semua kaki mereka." Ni Heng dan para ahli dari klan leluhur tampak memiliki kobaran api di mata mereka. Namun, pada akhirnya, Ni Heng tetap menahan amarahnya dan berkata kepada anggota klan leluhur, "Ayo pergi." Lagi pula, mereka hanya punya waktu 1 jam. Jika mereka tidak meninggalkan wilayah sekte 3 suci dalam waktu itu, Yang Xiaotian mungkin benar-benar akan mematahkan kaki mereka. Bab 2005, Akademi Dunia. Melihat suku leluhur melarikan diri dalam keadaan kacau, semua orang merasa gelisah. Kita harus memahami, suku leluhur dulunya adalah penguasa tertinggi benua leluhur. Bahkan selama era Malam Naga, suku leluhur tetap menjadi penguasa terkuat di benua leluhur. Dan sekarang, mereka dipaksa melarikan diri oleh Yang Xiaotian. Namun, mengingat kekuatan luar biasa yang mendukung Yang Xiaotian, para pemimpin sekte dan kaisar agung saat ini merasakan beban berat di hati mereka. Kota Iblis Segudang sudah memiliki status yang tak tertandingi di antara sekte iblis di benua leluhur. Setelah menguasai kota Iblis Segudang, Yang Xiaotian dibantu oleh raksasa abadi seperti iblis penghancur langit, monster tua iblis darah, dan ikan dunia bawah, menjadikannya penguasa sekte iblis di benua leluhur. Semua sekte iblis di benua leluhur, besar dan kecil, telah tunduk kepada kota iblis tak terhitung di bawah pimpinan Yang Xiaotian. Sekarang, dengan Yang Xiaotian yang juga telah menaklukkan sekte 3 suci murni, kekuatannya kemungkinan tidak lebih lemah dari suku leluhur. Di zaman kuno, 3 orang suci murni setara dengan 1000 orang suci iblis. Pada masa itu, kekuatan sekte 3 orang suci murni tidak kalah dengan kota 1000 iblis. Meskipun kekuatannya telah berkurang selama bertahun-tahun, seekor unta tetaplah seekor unta, terlepas dari seberapa kurusnya ia. Karena Yang Xiaotian telah menaklukkan sekte 3 suci murni, para pemimpin sekte dan kaisar agung yang berkumpul tidak ingin tinggal lebih lama. Setelah tinggal beberapa saat, mereka semua pun pamit.
Yang Xiaotian tidak menyimpannya. Setelah mereka pergi, Yang Xiaotian memberi instruksi kepada Lin Yi, Chen Long, dan yang lainnya mengenai beberapa hal, lalu menyuruh mereka bubar. Kemudian dia terbang menuju gua tiga orang suci bersama ikan dunia bawah, iblis penghancur langit, dan yang lainnya. Melihat Yang Xiaotian menuju ke gua tiga orang suci bersama ikan dunia bawah dan yang lainnya, Lin Yi, yang hendak pergi, tak kuasa melangkah maju dan berkata, hierarki sekte, menurut peraturan sekte, orang luar tidak dapat tinggal lama di sekte tiga orang suci kita. Orang luar tidak bisa. Yang Xiaotian menatap Lin Yi, menunjuk ke kilin berzirah emas dan yang lainnya, lalu berkata, mulai sekarang, mereka adalah pelindung sekte tiga orang suci murni kita. Karena mereka adalah pelindung sekte tiga orang suci murni kita, bisakah mereka masuk dan keluar sesuka hati? Sesuai aturan, Yang Xiaotian, sebagai hierarki sekte tiga orang suci murni, memiliki wewenang penuh untuk menunjuk pelindung sekte. Wajah Lin Yi memerah. Meskipun tidak puas, dia tidak berkata apa-apa lagi, membungkuk, dan pergi bersama para tetua lainnya. Setelah Lin Yi pergi, Yang Xiaotian meminta Chen Long untuk menyiapkan beberapa jubah penjaga dan kartu identitas penjaga, dan menyuruhnya untuk membawanya nanti. Chen Long menyetujui dengan hormat. Yang Xiaotian menjadi pemimpin sekte tiga orang suci murni mendapatkan kekaguman yang mendalam, terutama karena Yang Xiaotian memiliki lapisan ke-14 dari teknik suci tiga orang suci murni, dan kelompok Yang Xiaotian baru saja menyelamatkannya di arena. Yang Xiaotian melanjutkan perjalanan menuju gua kediaman tiga orang suci bersama kilin berzirah emas dan yang lainnya. Adapun Outlu dan 100 juta pasukan, Yang Xiaotian menempatkan mereka di luar gerbang gunung sekte tiga suci. Rumah gua tiga orang suci berada di dalam tanah terlarang sekte tiga orang suci, dijaga oleh para ahli sekte yang merupakan pengikut veteran dari tiga orang suci asli. Para veteran ini mengizinkan Yang Xiaotian masuk setelah melihatnya mendemonstrasikan teknik suci tingkat ke-14 dari tiga yang murni, tetapi menghalangi iblis penghancur langit dan yang lainnya untuk masuk. Melihat hal ini, Yang Xiaotian memerintahkan mereka untuk menunggu di luar dan melanjutkan perjalanan sendirian ke gua kediaman tiga orang suci. Di dalam mansion terdapat batasan-batasan yang ditetapkan oleh tiga orang suci murni, tetapi dengan kekuatan teknik suci tingkat ke-14 dari tiga orang suci murni, Yang Xiaotian dengan mudah mengangkat batasan-batasan tersebut dan masuk dengan lancar. Di dalam, Yang Xiaotian menemukan sejumlah besar tiga energi suci murni. Selain tiga ki suci murni, ada 10 pil suci tiga murni. Sumber daya ini lebih dari cukup baginya untuk mengembangkan teknik suci tiga yang murni hingga lebih dari 30 tingkatan. Selain itu, terdapat juga teratai tiga suci yang dibudidayakan dengan ki suci tiga murni, yang tumbuh hingga berusia 400 juta tahun di bawah bimbingan ki suci tersebut. Adapun urat suci Dao, jumlahnya mencapai puluhan ribu, termasuk ratusan urat suci Dao tingkat tinggi. Harta karun langit dan bumi lainnya juga tak terhitung jumlahnya. Namun, hanya melihat satu ramuan surgawi 400 juta tahun di istana gua tiga orang suci murni, Yang Xiaotian merasa sedikit kecewa. Baginya, hanya obat surgawi yang telah ada selama lebih dari 400 juta tahun yang akan efektif saat ini. Namun, satu ramuan surgawi 400 juta tahun saja akan memiliki dampak terbatas, mungkin hanya cukup untuk memajukannya ke tahap akhir lapisan pertama Raja Suci. Yang Xiaotian bertanya kepada Guru Ding tentang benua gajah biru, menanyakan apakah benua itu mungkin memiliki sumber daya kultivasi yang lebih banyak daripada benua leluhur. Master Ding menggelengkan kepalanya, meskipun benua gajah biru memiliki sedikit lebih banyak sumber daya kultivasi daripada benua leluhur, ramuan surgawi 400 juta tahun masih langka. Tidak hanya di benua gajah biru, tetapi juga di 99% benua super di alam suci. Adapun obat-obatan surgawi berusia 500 juta tahun atau 600 juta tahun, jumlahnya bahkan lebih langka. Di seluruh benua, sulit untuk menemukan bahkan satu tanaman pun yang memiliki khasiat obat surgawi berusia 500 juta atau 600 juta tahun. Hal ini karena di 99% benua super di alam suci, pengaruh kekuatan asal membuat budidaya obat surgawi 500 atau 600 juta tahun menjadi sangat sulit. Yang Xiaotian mengerutkan kening. Jika demikian, apakah jalan kultivasinya akan sangat sulit setelah ia menembus alam kaisar suci? Mungkin kau bisa bergabung dengan Akademi Dunia, saran Master Ding tiba-tiba. Akademi Dunia, Yang Xiaotian terkejut. Ya, Akademi Dunia,
Akademi terbesar dan tertua di seluruh alam suci, juga kekuatan terkuat di seluruh alam suci, kata Guru Ding. Baik itu Long Ye, 1000 orang suci iblis, 3 orang suci murni, atau leluhur dunia bawah, mereka semua telah bergabung dengan Akademi Dunia. Konon Akademi Dunia didirikan oleh Sang Pencipta. Akademi Dunia juga merupakan tempat dengan sumber daya kultivasi terkaya di alam suci. Terkadang, penilaian mereka bahkan memberikan hadiah berupa ramuan surgawi 500 atau 600 juta tahun. Untuk meningkatkan kemampuan dengan cepat setelah menembus alam Kaisar Suci, satu-satunya pilihan Anda adalah memasuki Akademi Dunia. Yang Xiao Tian tercengang. Penilaian berkala akan dihadiahi obat surgawi 500 atau 600 juta tahun. Apakah guru alam suci juga bergabung dengan Akademi Dunia? Yang Xiao Tian tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Memang benar, jawab Guru Ding, guru alam suci bergabung dengan Akademi Dunia bersama Long Yi. Mereka adalah para jenius paling brilian di Akademi saat itu. Bakat Long Yi tidak kalah dengan Master Alam Suci saat ini, tetapi keberuntungannya sedikit kurang, sungguh disayangkan. Mendengar itu, Guru Ding menghela napas. Pengembangan diri tidak hanya melibatkan bakat tetapi juga keberuntungan. Bagi seseorang seperti Yang Xiao Tian, bakat dan keberuntungan seolah menentang takdir. Sepanjang perjalanannya, ia memiliki banyak sekali kesempatan. Namun, untuk bergabung dengan Akademi Dunia, seseorang setidaknya harus berada di alam Kaisar Suci, kata Guru Ding. Ini adalah persyaratan paling mendasar, jika tidak, terlepas dari bakatnya, masuk ke penilaian Akademi Dunia dilarang. Alam Kaisar Suci, begitu ya? Yang Xiao Tian merenung dalam diam. Jika kau bisa mengolah totem Raja Kekacauan dan bergabung dengan Akademi Dunia, dengan bakatmu, kau pasti akan berkembang dan maju dengan pesat, kata Guru Ding memberi semangat. Selain itu, karena Long Yi pernah tinggal di sana, ada kemungkinan kau bisa menemukan lokasi pohon naga leluhur. Bukankah kau sedang mencari pohon Dewa Matahari? Leluhur suku Dewa Matahari juga menghabiskan waktu lama untuk berlatih di sana. Bab 2006, Alam Pencipta. Guru Ding, apa tingkatan Sang Pencipta? Tanya Yang Xiao Tian tiba-tiba. Dia sangat penasaran dengan pertanyaan ini. Di alam suci, penguasa alam suci mengendalikan asal mula alam suci dan dianggap tak terkalahkan. Tapi bagaimana dengan Dewa Sang Pencipta? Alam apakah itu? Sejauh yang saya tahu, Sang Pencipta adalah satu-satunya yang telah memasuki alam pencipta, kata Guru Ding. Satu-satunya yang pernah melangkah ke alam Sang Pencipta. Jantung Yang Xiao Tian berdebar kencang. Namun, alam pencipta adalah terobosan yang ia capai sebelum penciptaan, kata Guru Ding. Setelah penciptaan, tidak ada orang lain yang dapat menembus ke alam pencipta. Jadi, bahkan penguasa alam suci, yang mengendalikan asal alam suci, pun tidak bisa menembusnya. Namun, penguasa alam suci mengklaim tak terkalahkan di dalam alam suci. Apa yang akan terjadi jika Sang Pencipta dan penguasa alam suci berbenturan? Sepanjang zaman abadi, karena tidak ada orang kedua yang dapat menembus ke alam pencipta, generasi selanjutnya dari makhluk-makhluk kuat di alam abadi semuanya percaya bahwa selain Dewa Pencipta, tidak ada orang lain yang dapat menembus ke alam pencipta, lanjut Guru Ding. Apakah tidak ada orang lain yang bisa menembus ke alam Sang Pencipta? Berdiri di langit di atas gua kediaman Guru Suci Tiga yang murni, Yang Xiao Tian memandang cakrawala. Generasi selanjutnya tidak dapat menembus alam pencipta karena tidak ada yang dapat mengkultivasi hati keabadian pertama, kata Guru Ding. Tidak ada yang dapat menembus alam pencipta karena tidak ada yang dapat mengkultivasi tubuh suci tingkat atas ke-15 yang menentang surga. Mata Yang Xiao Tian berbinar, Guru Ding, apakah maksud Anda bahwa memiliki hati keabadian pertama dan tubuh suci tingkat atas ke-15 yang menentang surga akan memberi seseorang harapan untuk menembus alam pencipta? Seharusnya memang begitu, kata Guru Ding. Namun, ini hanyalah spekulasi saya. Adapun syarat apa yang dibutuhkan untuk menembus alam pencipta, hanya Sang Pencipta yang mengetahuinya. Namun, mengembangkan setiap ranah hingga mencapai kekuatan terkuatnya bukanlah hal yang salah. Selama kamu mampu mengembangkan setiap tingkatan hingga mencapai kekuatan terkuatnya, ada harapan untuk menembus ke tingkat pencipta. Yang Xiao Tian mengangguk. Justru karena itulah, sejak awal, Guru Ding ingin dia mengembangkan setiap tingkatan hingga mencapai puncak terkuatnya. Setelah meninggalkan rumah gua milik Guru Suci Tiga yang murni dan kembali ke aula utama,
Chen Long sudah menunggunya. Sesuai instruksi, Chen Long membawakan jubah penjaga dan kartu identitas penjaga untuknya. Setelah memberikan jubah penjaga dan kartu identitas penjaga kepada Yang Xiaotian, Chen Long ragu-ragu untuk berbicara. Kakek Chen, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja, kata Yang Xiaotian. Chen Long berpikir sejenak dan berkata, hierarki, saat ini di Balai Pengobatan, Balai Pemurnian Artefak, dan Balai Hukuman, semuanya berada di bawah kendali Lin Yi. Kepala Balai Pengobatan, Kepala Balai Pemurnian Artefak, dan Kepala Balai Hukuman semuanya adalah orang-orang Lin Yi. Lin Yi juga bersekongkol dengan Master Gunung Yin Gos. Kalian harus berhati-hati terhadap Lin Yi. Yang Xiaotian menatap Chen Long dengan penuh arti dan berkata, baiklah, aku tahu tentang ini. Di masa depan, urusan Sekte Tiga Suci Murni akan membutuhkan lebih banyak pengabdianmu, Chen Tua. Chen Long tidak akan mengabaikan tugasnya, jawab Chen Long dengan cepat. Setelah itu, Yang Xiaotian mempelajari lebih detail tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Sekte Tiga Orang Suci dari Chen Long. Chen Long tidak menyembunyikan apapun dan mengungkapkan semua yang dia ketahui. Kunci ruang harta karun Sekte Tiga Orang Suci ada di tangan Lin Yi. Tanya Yang Xiaotian tiba-tiba. Chen Long terkejut, mengangguk, dan berkata, ya, awalnya, ruang harta karun Sekte Tiga Suci memiliki 5 kunci, yang dikelola bersama oleh 5 tetua, masing-masing memegang 1 kunci. Hanya dengan mengumpulkan kelima kunci tersebut, ruang harta karun dapat dibuka. Tapi sekarang semua tetua telah menyatakan kesetiaan kepada Lin Yi. Jadi, itu berarti saat ini, kelima kunci menuju ruang harta karun Sekte Tiga Orang Suci berada di bawah kendali Lin Yi. Sebenarnya, tidak semua tetua bersedia bekerja untuk Lin Yi. Hanya saja, beberapa tetua memiliki beberapa kelemahan yang diketahui Lin Yi, dan mengingat Lin Yi pernah menjadi tetua terkuat di Sekte Tiga Suci Murni, beberapa tetua tidak punya pilihan selain bergantung padanya, jelas Chen Long. Namun kini, Yang Xiaotian telah muncul. Kekuatan Lin Yi bukan lagi yang terhebat di Sekte Tiga Orang Suci Murni. Oleh karena itu, Yang Xiaotian berharap dapat memenangkan hati para tetua yang tidak mau bekerja di bawah Lin Yi. Aku ingin tahu apakah Pak Tua Chen tahu tetua mana yang tidak mau bekerja untuk Lin Yi. Tanya Yang Xiaotian. Chen Long tidak menyembunyikan apapun dan segera memberikan daftar nama kepada Yang Xiaotian. Butuh lebih dari 1 jam sebelum Yang Xiaotian mengizinkan Chen Long pergi. Ketika Chen Long pergi, Yang Xiaotian memberinya sebuah urat suci Dao tingkat tinggi sebagai hadiah. Chen Long menerima urat suci Dao tingkat tinggi, diliputi rasa syukur, dan membungkuk dalam-dalam untuk berterima kasih kepada Yang Xiaotian. Setelah Chen Long pergi, Yang Xiaotian memberikan jubah penjaga dan kartu identitas penjaga kepada kilin berzirah emas dan yang lainnya, mengukir nama mereka di kartu identitas tersebut. Saat mengukir, dia menggunakan kekuatan lapisan ke-14 dan di atasnya dari teknik suci 3 yang murni, sehingga mustahil bagi orang lain untuk meniru kartu identitas ini. Dengan kartu identitas ini, di masa mendatang, kilin berzirah emas dan yang lainnya dapat masuk dan keluar dari Sekte Tiga Suci dengan alasan yang sah. Tentu saja, Yang Xiaotian juga memberikan kartu identitas penjaga kepada Lu Tua. Di tengah malam yang gelap gulita, setelah semua orang bubar, Yang Xiaotian melihat daftar tetua yang diberikan Chen Long kepadanya. Pada pertemuan 3 orang suci murni hari ini, alasan dia tidak langsung berurusan dengan Lin Yi terutama karena akar Lin Yi sangat dalam di Sekte 3 orang suci murni. Jika dia membunuh Lin Yi dan semua tetua yang terkait sekaligus, itu akan sangat merusak vitalitas Sekte 3 orang suci murni. Oleh karena itu, ia berencana untuk secara bertahap melemahkan pengaruh Lin Yi di Sekte 3 Orang Suci Murni, selangkah demi selangkah. Setelah bukti bahwa Lin Yi bersekongkol dengan Gunung Hantu Yin untuk merebut kepentingan Sekte Tiga Suci terkumpul, dia akan membunuh Lin Yi untuk memperkuat stabilitas internal Sekte Tiga Suci secara menyeluruh. Pada saat itu, Lin Yi kembali ke rumah guanya. Merenungkan hari ketika Yang Xiaotian tiba-tiba muncul dan merebut posisi hierarki Sekte Tiga Suci Murni, Lin Yi dipenuhi dengan amarah dan kebencian. Dia telah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun untuk pertemuan 3 orang suci murni hari ini, tetapi kemunculan mendadak Yang Xiaotian sekali lagi menggagalkan usahanya. Yang Xiaotian, Lin Yi menggertakkan giginya. Guru, Aula Pengobatan, Aula Pemurnian Artefak, Aula Hukuman, dan Dewan Tetua semuanya berada di bawah kendali Anda.
Bahkan dengan Yang Xiaotian sebagai hierarki, itu tidak berarti banyak, kata Li Zi dari samping. Meskipun begitu, selama Yang Xiaotian masih menduduki posisi hierarki, aku tidak akan merasa nyaman, kata Lin Yi dingin, jadi dia harus menemukan cara untuk memastikan posisi Yang Xiaotian sebagai hierarki tidak aman. Apa yang harus dia lakukan agar posisi Yang Xiaotian sebagai hierarki menjadi tidak aman? Mata Lin Yi, seperti mata ular berbisa, berkedip dengan cahaya yang mengerikan. Keesokan harinya, Yang Xiaotian tiba di ruang penyimpanan harta karun Sekte Tiga Orang Suci Murni. Pintu ruang harta karun Sekte Tiga Orang Suci Murni tertutup rapat, dan di pintu itu terdapat 5 lubang kunci, yang merupakan tempat untuk kelima kunci tersebut. Yang Xiaotian meminta kedua leluhur yang menjaga ruang harta karun untuk menghubungi kelima tetua yang memegang kunci dan meminta mereka datang untuk membuka ruang harta karun sekarang juga. Awalnya, rumah gua kelima tetua itu tidak jauh, dan hanya membutuhkan waktu 1/4 jam untuk sampai. Namun, Yang Xiaotian menunggu selama 1 jam, dan hanya satu yang tiba terlambat. Sedangkan 4 orang lainnya, mereka masih belum terlihat dimanapun. Apa yang dikatakan Li Fei dan keempat orang lainnya? Tanya Yang Xiaotian kepada dua leluhur yang menjaga ruang harta karun. Kedua leluhur itu tergagap-gagap, baru saja, murid Li Fei mengatakan bahwa Li Fei telah pergi menjalankan misi. Yang Xiaotian mencibir, mungkinkah ini benar-benar kebetulan? Dia meminta mereka datang dan membuka brankas, dan kebetulan mereka semua sedang menjalankan misi. Apakah ketiga orang lainnya juga ikut menjalankan misi? Tanya Yang Xiaotian. Ya, mereka semua pergi menjalankan misi, jawab kedua leluhur itu sambil menundukkan kepala, tak berani menatap mata Yang Xiaotian. Mereka sedang menjalankan misi apa? Siapa yang mengutus mereka? Kapan mereka akan kembali? Yang Xiaotian mendesak mereka lebih lanjut. Bab 2007, meninggalkan 3 sekte suci murni. Tugas siapa yang sedang kita laksanakan? Bawahan ini tidak tahu. Adapun kapan mereka akan kembali, mungkin beberapa tahun lagi, penjaga ruang harta karun itu ragu-ragu. Beberapa tahun, bisa juga ratusan tahun, atau ribuan tahun. Lagi pula, segala sesuatu bisa saja memiliki kejadian tak terduga. Hubungi mereka dan suruh mereka kembali sekarang juga. Katakan itu pesanan saya. Saya beri mereka waktu 1 hari. Jika saya tidak melihat mereka dalam 1 hari, mereka tidak perlu kembali. Kata Yang Xiaotian dingin. Dia tidak mau repot-repot dengan trik-trik kecil Lin Yi. Namun, hal ini justru membuatnya semakin yakin bahwa barang-barang yang Lin Yi gelapkan dari gudang harta karun Sekte Tiga Orang Suci selama bertahun-tahun benar-benar mencengangkan, jika tidak, dia bahkan tidak akan berani membuka gudang itu. Merasakan niat membunuh dari Yang Xiaotian, penjaga ruang harta karun tidak berani menunda dan segera menggunakan jimat pesan untuk menghubungi Li Fei dan yang lainnya yang telah melarikan diri. Namun, setelah mengirimkan 3 jimat pesan secara berturut-turut, masih belum ada balasan dari Li Fei dan yang lainnya. Melihat Li Fei dan yang lainnya berpura-pura mati, tanpa menanggapi jimat-jimat itu, Yang Xiaotian segera memanggil Old Lu, blokir Sekte Tiga Suci Murni dan wilayah kekaisaran sekitarnya, berikan hadiah untuk penangkapan Li Fei dan yang lainnya, tawarkan 10 miliar per penangkapan. Menawarkan 10 miliar per tangkapan. Penjaga ruang harta karun dan tetua yang baru datang sama-sama gemetar dalam hati. Apakah ini berarti menyatakan Li Fei dan yang lainnya sebagai buronan pengkhianat? Jika Li Fei dan yang lainnya berani melawan dan melukai murid-murid Sekte Tiga Suci Murni, mereka bisa dieksekusi di tempat. Lanjut Yang Xiaotian. Dieksekusi di tempat. Penjaga ruang harta karun dan tetua itu tersentak kaget. Lu Tua dengan hormat mengangguk dan pergi untuk melaksanakan perintah tersebut. Tak lama kemudian, perintah perburuan Yang Xiaotian menyebar lapis demi lapis, mengguncang Sekte Tiga Suci dan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Seketika itu juga, pasukan dimobilisasi dari seluruh Sekte Tiga Suci dan kekaisaran tetangga. Lagi pula, 10 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Yang Xiaotian menatap penjaga ruang harta karun dan tetua yang datang, keduanya tak berani bernapas berat, karena tahu bahwa Yang Xiaotian baru saja menduduki posisi hierarki sekte, dan ini untuk memberi contoh. Adapun untuk siapa contoh itu ditujukan, semua orang mengerti. Di mana kuncinya? Yang Xiaotian mengulurkan tangannya, bertanya kepada tetua. Wajah tetua itu memerah, sambil bergumam, kuncinya ada di rumah gua, aku lupa membawanya.
Lupa membawanya. Yang Xiaotian dengan dingin mencatat bahwa tetua itu tidak lupa, melainkan, dia hanya tidak memiliki kuncinya. Kuncinya tidak ada padanya, tetapi pada Lin Yi. Aku beri kau waktu 1 jam untuk kembali dan mengambil kuncinya. Jika kau gagal membawa kunci itu, kau akan dipenjara di sel gelap, dan kau hanya akan dibebaskan setelah murid-muridmu menemukan kuncinya, kata Yang Xiaotian dengan tegas. Tetua itu hampir lemas lututnya. Sel gelap sekte 3 orang suci murni itu gelap gulita dan sangat dingin, bahkan dikurung selama beberapa tahun di sana akan menjadi nasib yang lebih buruk daripada kematian. Dia bergegas menuruti perintah dan melarikan diri dengan cepat. Setelah pergi, dia tidak melarikan diri kembali ke rumah gua, melainkan ke rumah gua Lin Yi. Seperti yang diduga Yang Xiaotian, kuncinya memang tidak ada pada tetua, melainkan di tangan Lin Yi. Pada saat itu, di dalam istana Lin Yi, Li Zi sedang melaporkan tentang Li Fei dan yang lainnya kepada Lin Yi. Guru, Li Fei dan yang lainnya telah meninggalkan wilayah sekte 3 orang suci murni. Tenang saja, meskipun Yang Xiaotian mengetahui bahwa Li Fei dan yang lainnya telah pergi, akan sulit baginya untuk mengejar mereka, lapor Li Zi. Lin Yi mengangguk sambil berpikir, lusa, kita akan mengirimkan sejumlah bahan obat dari Kekaisaran Langit Awan. Atur orang untuk mencegatnya dan menyamarkannya seolah-olah dilakukan oleh kota iblis 1001 pun. Mata Li Zi berbinar, memahami maksud gurunya. Saat ini, Yang Xiaotian adalah penguasa kota Myriad Demon City. Jika penduduk Myriad Demon City mencegat bahan-bahan obat dari Sekte 3 Suci, bagaimana Yang Xiaotian akan menghadapinya? Jika dia gagal mengambil kembali bahan-bahan tersebut dan menyerah kepada penduduk Myriad Demon City, hal itu pasti akan memicu kemarahan para murid di Sekte 3 Suci. Hal ini bahkan dapat menyebabkan konflik antara Sekte 3 orang suci murni dan kota iblis tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, secara diam-diam menyingkirkan beberapa ahli dari kota iblis segudang dan menyamarkannya sebagai tindakan Sekte 3 orang suci murni dapat memicu konflik yang lebih besar antara kedua faksi tersebut. Sekalipun Yang Xiaotian ingin memperkuat posisinya sebagai pemimpin sekte, hal itu akan sulit dilakukan. Guru memang sangat bijaksana, kata Li Zi sambil tersenyum hormat. Saya akan segera mengatur pencegatan terhadap kiriman bahan-bahan obat itu. Begitu bahan-bahan obat-obatan itu dicegat, bunuh semua yang terlibat, tambah Lin Yi. Dengan begitu, meskipun Yang Xiaotian ingin menyelidiki setelahnya, dia tidak akan menemukan apapun. Li Zi dengan hormat menyetujui dan pergi untuk membuat pengaturan. Aula obat di Sekte 3 orang suci murni berada di bawah kendali Lin Yi, jadi dia dan Li Zi sepenuhnya mengetahui rute pengiriman bahan-bahan obat. Dengan demikian, mencegat bahan-bahan tersebut akan menjadi tugas yang mudah bagi mereka. Namun, tak lama kemudian Lin Yi melihat tetua yang marah bergegas masuk, menuntut kunci ruang harta karun. Setelah mempertimbangkan beberapa hal, Lin Yi mengembalikan kunci itu kepada tetua, karena percaya bahwa meskipun Yang Xiaotian mendapatkan kunci tersebut, itu akan sia-sia karena dia tidak dapat membuka ruang harta karun. Sambil memperhatikan tetua yang pergi, Lin Yi mencibir. Dia tahu persis apa yang ingin dilakukan Yang Xiaotian dengan keinginannya untuk membuka ruang harta karun, hanya untuk menggunakan sumber dayanya untuk kultivasi dan menuduhnya melakukan kejahatan. Namun, keinginan untuk menggunakan sumber daya ruang harta karun membutuhkan pembukaan ruang tersebut. Hanya setelah kelima kunci ruang harta karun Sekte 3 orang suci murni terkumpul, barulah ruang harta karun itu dapat dibuka. Pembukaan paksa akan mengakibatkan hancurnya seluruh isi ruang harta karun secara otomatis. Yang Xiaotian, lusa, aku akan memberimu hadiah kejutan terlebih dahulu. Kedepannya, paket kejutan seperti ini akan terus berdatangan. Saat Lin Yi menunggu lusa untuk mencegat bahan-bahan obat dan memberikan hadiah kejutan pertama kepada Yang Xiaotian, malam itu, muridnya Li Zi bergegas masuk dengan panik, melaporkan bahwa Li Fei dan yang lainnya telah ditangkap dan sedang dibawa kembali ke Sekte 3 orang suci murni. Apa, bukankah Li Fei dan yang lainnya sudah meninggalkan wilayah Sekte 3 suci murni? Bagaimana mereka bisa ditangkap? Seru Lin Yi sambil berdiri, dipenuhi amarah. Li Zi juga sama bingungnya, tetapi saat ini, tidak ada waktu untuk menyelidiki. Jika Li Fei dan yang lainnya dibawa kembali, itu pasti akan mengungkap masalah ruang harta karun. Selama bertahun-tahun, Lin Yi dan muridnya telah menggunakan sejumlah besar sumber daya dari gudang harta karun untuk kultivasi,
sebuah pelanggaran nyata terhadap aturan sekte yang menjamin hukuman mati bagi mereka. Atur agar orang-orang membunuh Li Fei dan yang lainnya dalam perjalanan pulang, instruksi Lin Yi dengan nada mengancam. Tidak peduli berapa banyak nyawa yang hilang, Li Fei dan yang lainnya harus dieliminasi. Dia sangat menyadari konsekuensi berat jika Li Fei dan yang lainnya dibawa kembali. Namun keesokan harinya, sebelum fajar, Li Zi kembali masuk dengan terhuyung-huyung, diliputi kepanikan, dan melaporkan bahwa Li Fei dan yang lainnya tidak hanya masih hidup, tetapi mereka telah dibawa kembali dan saat ini sedang diinterogasi oleh Yang Xiaotian di istananya. Mendengar itu, wajah Lin Yi berubah drastis, ekspresinya berfluktuasi, akhirnya berubah menjadi nada serius, bersiaplah, kita akan meninggalkan Sekte Tiga Suci Murni. Dia memutuskan untuk menuju Gunung Hantu Yin terlebih dahulu, memanfaatkan kekuatannya, lalu meninggalkan benua leluhur. Setelah meninggalkan benua itu, mereka akan aman. Adapun segala hal yang berkaitan dengan Sekte Tiga Orang Suci Murni, dia enggan tetapi tahu bahwa dia harus melepaskannya untuk sementara waktu. Ketika waktunya tepat, dia akan kembali untuk merebut kembali semua yang menjadi miliknya. Bab 2008, mereka bertanya kapan kita akan membayar kembali hutangnya. Meninggalkan Sekte Tiga Orang Suci. Tepat ketika Lin Yi dan muridnya berencana melarikan diri dari Sekte Tiga Orang Suci sebelum fajar, sebuah suara dingin bergema. Setelah mendengar suara yang familiar, Lin Yi berbalik dengan terkejut dan melihat Yang Xiaotian memasuki rumah guanya bersama beberapa orang, termasuk iblis penghancur langit. Melihat Yang Xiaotian tiba-tiba muncul, Lin Yi merasakan gelombang kepanikan di dalam hatinya, tetapi di permukaan, dia tetap tenang dan berkata, "Oh, itu pemimpin sekte. Bolehkah saya tahu mengapa pemimpin sekte menerobos masuk ke rumah gua saya? Mengapa aku menerobos masuk ke rumah gua kalian?" Yang Xiaotian menatap Lin Yi yang masih tenang dan memerintahkan iblis penghancur langit untuk mengusir Li Fei dan yang lainnya. Li Fei dan yang lainnya memiliki kekuatan suci mereka yang sepenuhnya disegel, berlumuran darah, dan hampir tak bernyawa, menunjukkan betapa parahnya mereka disiksa barusan. Melihat Li Fei dan yang lainnya diambang kematian, ekspresi Lin Yi dan murid-muridnya berubah. "Tetua Lin, serahkan keempat kunci ruang harta karun. Yang Xiaotian tak bertele-tele, serahkan semuanya, dan aku akan membiarkanmu mati lebih cepat." Mendengar itu, Lin Yi tertawa terbahak-bahak, menyerahkan keempat kunci itu. "Hanya untuk mati lebih cepat. Jika aku tetap akan celaka, mengapa aku harus memberikan keempat kunci itu padamu? Yang Xiaotian, jika aku mati, kau tidak akan pernah mendapatkan keempat kunci itu. Tanpa kunci-kunci itu, kau sama sekali tidak bisa membuka ruang harta karun." Melihat Lin Yi tertawa terbahak-bahak, ekspresi Yang Xiaotian tetap tenang, "Lakukan." Begitu kata-kata Yang Xiaotian selesai terucap, iblis penghancur langit, monster tua iblis darah, dan ikan dunia bawah menyerang secara bersamaan. Meskipun Lin Yi kuat, bagaimana mungkin dia bisa menahan serangan gabungan dari iblis penghancur langit, monster tua iblis darah, dan lainnya. Dia segera terluka parah dan ditangkap oleh mereka. Adapun Li Zi, dia langsung pingsan hanya dengan satu pukulan dari Yang Xiaotian. Kurung dia di penjara gelap dan interogasi dia perlahan untuk mengetahui keberadaan keempat kunci itu. "Jangan biarkan dia mati dulu," perintah Yang Xiaotian kepada iblis penghancur langit dan yang lainnya. Setelah lokasi keempat kunci ditemukan dan ruang harta karun dibuka, kesalahan Lin Yi dapat ditentukan. Pada saat itu, dia akan mengumumkan kejahatan Lin Yi secara terbuka dan mengeksekusinya di depan orang banyak. Setelah Lin Yi meninggal, melumpuhkan kekuatannya akan jauh lebih mudah. Awalnya, Yang Xiaotian berencana mencari bukti kolusi Lin Yi dengan Gunung Hantu Yin untuk menentukan kejahatannya, tetapi sekarang tidak perlu lagi mencari bukti tersebut. Ketika Lin Yi mendengar bahwa Yang Xiaotian ingin mengurungnya di penjara gelap, ekspresinya berubah, dan dia dengan marah berkata, "Yang Xiaotian, aku adalah tetua utama Sekte Tiga Suci Murni, tanpa bukti kejahatan, menurut aturan, kau tidak berhak memenjarakanku di penjara gelap." Menurut aturan, Yang Xiaotian menatapnya dingin, "Menurut aturan, kau juga tidak berhak menggunakan barang-barang dari ruang harta karun Sekte Tiga Suci secara pribadi. Karena pihak lainlah yang melanggar aturan terlebih dahulu, dia tidak bisa disalahkan. Selain itu, penggunaan pribadi barang-barang dari ruang harta karun sudah cukup menjadi alasan untuk memenjarakan Lin Yi di penjara gelap." Mendengar itu, Lin Yi ingin berteriak,
tetapi iblis penghancur langit menamparnya hingga diam. Setelah berhasil menangkap Lin Yi dan muridnya, Yang Xiaotian kembali ke istananya, meminum 3 energi suci murni, dan berlatih sambil menunggu hasilnya. Dengan menggunakan metode iblis penghancur langit dan monster tua iblis darah, Lin Yi tidak membutuhkan waktu lama untuk mengungkap lokasi keempat kunci tersebut. Setelah mengumpulkan kelima kunci, Yang Xiaotian segera membuka pintu ruang harta karun. Meskipun ia sudah menduga Lin Yi telah menggelapkan banyak sumber daya dari ruang harta karun selama bertahun-tahun, Yang Xiaotian tetap marah ketika melihat pemandangan di dalamnya. Di dalam brankas, harta karun langit dan bumi sangat sedikit, hampir tidak ada ramuan yang tersisa. Jangan sebut-sebut ramuan surgawi 400 juta tahun, ramuan surgawi 300 juta tahun pun tidak ada. Adapun batu suci Dao tingkat rendah, jumlahnya hanya beberapa puluh miliar. Sekte 3 orang suci murni termasuk di antara 10 kekuatan super teratas di benua leluhur, namun mereka hanya memiliki puluhan miliar. Yang Xiaotian memerintahkan kedua tetua yang menjaga ruang harta karun untuk langsung masuk ke dalam dan mengamati situasi dengan cermat. Mereka berdua tidak menyangka brankas itu dalam keadaan seperti itu dan, merasakan niat membunuh Yang Xiaotian, segera menjelaskan. Hierarki sekte, barang-barang di brankas diambil oleh Li Fei dan kelompoknya yang terdiri dari 5 orang, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kita tidak menyentuh apapun di dalamnya. Setiap tahun, mereka datang untuk mengambil sumber daya kultivasi bagi para murid dari berbagai aula dan puncak, dan kami tidak memiliki wewenang untuk menghentikan mereka. Mohon selidiki dengan saksama, hierarki sekte. Meskipun kuncinya ada di tangan Lin Yi, ketika tiba waktunya untuk mengumpulkan sumber daya kultivasi bagi para murid dari berbagai puncak, Lin Yi selalu mengirim Li Fei dan yang lainnya ke ruang penyimpanan. Keduanya tidak menyangka bahwa ketika kelompok Li Fei datang untuk mengumpulkan sumber daya, mereka akan diam-diam mencuri begitu banyak sumber daya dari brankas. Mereka datang setiap tahun untuk mengambil sumber daya bagi para murid dari berbagai aula dan puncak, dan kau tidak berhak untuk ikut campur, tetapi kau memiliki wewenang untuk memeriksa berapa banyak yang mereka ambil. Kata Yang Xiaotian sambil menatap keduanya. Keringat mengucur di dahi kedua pria itu. Awalnya, mereka memang memeriksa, tetapi seiring waktu berlalu, mereka mengabaikannya. Tentu saja, Li Fei dan kelompoknya tidak lupa memberi mereka keuntungan, itulah sebabnya mereka memilih untuk mengabaikannya. Kunci mereka semua di penjara gelap. Perintah Yang Xiaotian kepada iblis penghancur langit. Kedua tetua itu berlutut di tanah, memohon belas kasihan. Namun, seberapapun pun mereka memohon, itu sia-sia. Iblis penghancur langit menyeret keduanya pergi. Setelah itu, Yang Xiaotian menyuruh yang lain untuk menggeledah rumah gua Lin Yi secara menyeluruh tetapi tidak menemukan apapun. Diliputi amarah, dia langsung pergi ke penjara gelap untuk menginterogasi Lin Yi secara pribadi. Setelah melalui serangkaian interogasi, Yang Xiaotian mengetahui bahwa sumber daya yang sangat besar yang dicuri dari brankas sebagian telah digunakan oleh Lin Yi untuk berkultivasi, dan sebagian lagi diberikan kepada pemimpin klan leluhur dan tetua Niheng, di antara yang lainnya. Selain itu, Lin Yi telah meminta bantuan guru Gunung Hantu Yin untuk menjadi tetua utama, sehingga sebagian juga diberikan kepada guru Gunung Hantu Yin. Sebagai contoh, Guru Gunung Hantu Yin memecahkan masalah besar untuk Lin Yi, tetapi harga yang harus dibayar adalah pedang 3 suci murni. Atau formula untuk memurnikan pil 3 suci murni. Ketika mengetahui bahwa Lin Yi bahkan secara diam-diam telah memberikan pedang 3 suci kepada Guru Gunung Hantu Yin, Yang Xiaotian langsung melumpuhkan tangan dan kakinya. Namun, dia tidak membunuh Lin Yi. Besok, dia berencana untuk menghitung semua kejahatan Lin Yi di depan para murid dan kemudian mengeksekusinya di depan umum. Setelah melumpuhkan anggota tubuh Lin Yi, Yang Xiaotian menemukan sebuah buku besar yang mencatat aset sekte 3 orang suci murni di rumah gua miliknya, membolak-baliknya halaman demi halaman, dan semakin marah saat membacanya. Selama bertahun-tahun, karena manipulasi Lin Yi, banyak aset sekte 3 orang suci murni telah berpindah tangan, seperti hak penambangan pegunungan Taihang yang berusia 100.000 tahun, yang telah diberikan kepada Gunung Hantu Yin. Apakah Gunung Hantu Yin akan mengembalikan hak penambangan setelah 10.000 tahun tidak diketahui, tetapi selama 10.000 tahun itu, urat-urat batuan di gunung tersebut kemungkinan besar akan habis ditambang. Bahkan jika tidak seluruhnya ditambang, hanya terak yang akan tersisa. Selain itu,
Lin Yi telah memberikan danau naga tersembunyi kepada pemimpin klan muda dari klan leluhur untuk ditinggali. Danau naga tersembunyi adalah tempat yang penuh berkah yang dibangun oleh 3 guru suci murni dengan usaha keras, dengan urat suci naga di bawah tanah, yang sangat bermanfaat untuk kultivasi. Saat Yang Xiaotian sedang memeriksa catatan keuangan Sekte 3 Orang Suci Murni, seorang murid masuk untuk melaporkan bahwa orang-orang dari Gunung Hantu Yin telah tiba. Orang-orang dari Gunung Hantu Yin mengatakan bahwa kita berutang kepada mereka 10 miliar, yang sudah jatuh tempo selama 100 tahun, dan mereka ingin tahu kapan kita akan membayarnya.